Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binasti, NIM 22302023229. Kelas PAID, dosen pengampu Bapak Dr. Shanubi MPD. Rabu 20 Oktober 2022 pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Cabang-cabang filsafat: 1. Metafisika, 2. Logika, 3. Epistemologi, 4. Etika, 5. Estetika. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang merupakan penggabungan dua kata, yakni philos atau philein yang berarti cinta, mencintai, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Arti kata ini belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat, sebab pengertian mencintai belum memperlihatkan keaktifan seseorang filsuf untuk memperoleh kearifan itu. Seseorang disebut filsuf bila telah mendapat atau meraih kebijaksanaan. Pengertian ini berlaku di Timur, Tiongkok, dan India. Cabang filsafat yang pertama yaitu metafisika. Metafisika secara umum adalah suatu pembahasan filsafati yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang segala sesuatu yang ada. Metafisika dibagi menjadi dua bagian, yaitu metafisika umum atau ontologi, kedua metafisika khusus atau kosmologi. Adapun cabang-cabang metafisika umum atau ontologi: pertama, ateis, yakni percaya bahwa tidak adanya Tuhan. Kedua, agnostisisme, pandangan yang beranggapan ada atau tidak adanya Tuhan. Ketiga, panteisme, tidak mengakui adanya Tuhan secara pribadi, namun mereka percaya bahwa alam semesta manifestasi dari Tuhan. Keempat, teisme, kepercayaan terhadap Tuhan dan dewi-dewi. Kelima, pluralisme, aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Terus dualisme, aliran ini berpendapat bahwa terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Monoisme, aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Materialisme, aliran ini menganggap bahwa sumber asal itu adalah materi, bukan rohani. Adapun cabang-cabang metafisika khusus atau kosmologi. Kosmologi berasal dari kata kosmos yang berarti dunia atau ketertiban, dan logos yang berarti ilmu atau percakapan. Jadi kosmologi dapat diartikan ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Kosmologi mengkaji persoalan-persoalan tentang alam semesta, asal-usul dan unsur-unsur yang membentuk alam semesta. Mengkaji persoalan-persoalan tentang hakikat manusia, hubungan antara jiwa dan tubuh, kebebasan dan keterbatasan manusia. Teologi mengkaji persoalan-persoalan tentang Tuhan atau agama. Adapun cabang filsafat yang kedua yaitu logika. Logika sebagai salah satu cabang filsafat pada dasarnya adalah cara untuk menarik kesimpulan yang valid. Secara luas, logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Ada banyak cara menarik kesimpulan, namun secara garis besar semua itu digolongkan menjadi dua cara, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika menurut Deligne-Taggi 1980 dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, logika induktif dan deduktif. Kedua, logika formal dan material. Ketiga, logika murni dan terapan. Keempat, logika filsafat dan matematik. Kelima, logika makna luas dan logika makna sempit. Adapun cabang filsafat yang ketiga yaitu epistemologi.
Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistemis yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan, pikiran atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistemai, artinya menundukkan, menempatkan atau meletakkan. Maka secara harfiah epistemes berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setempatnya. Bagi suatu ilmu pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologi. Epistemologi sering juga disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan dan aliran dan lain sebagainya. Aliran-aliran epistemologi. Pertama, empiris, yaitu pengalaman yang dimiliki oleh seseorang adalah sebagai sumber dari pengetahuan. Kedua, idealisme, yaitu kenyataan atau realitas tersusun dari jiwa dan ide. Ketiga, rasionalisme, yaitu akal adalah yang terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat, positivisme, yaitu membatasi diri pada pengalaman yang objektif. Yang kelima, dualisme, yaitu realitas terdiri atas dua akal yang berlainan dan bertolak belakang. Cabang filsafat yang keempat yaitu etika. Etika, kajian filsafat mengenai baik dan buruk, lebih kepada bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku. Apa makna etika atau moralitas dalam kehidupan manusia? Dan adapun cabang yang kelima yaitu estetika. Estetika yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan atau indah dan buruk, mengkaji mengenai keindahan, kesenian, kesenangan yang disebabkan oleh keindahan. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya, materi tentang pembahasan cabang-cabang filsafat umum. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.